Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina wassalatu wassalamu ala sayyidinal Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin pengunjung Syarhil Quran yang kami banggakan. Identitas agama memiliki peran fundamental dalam memenuhi kebutuhan psikologis individu terkait identitas diri, harga diri maupun aktualisasi diri. Namun sebagai penganut agama, individu dihadapkan pada pertanyaan krusial mengenai kebenaran agama. Apakah semua agama benar atau hanya agama yang dianutnya yang benar? Penting untuk dicatat bahwa jika meyakini semua agama itu benar, maka dianggap berakidah samar-samar. Sementara jika mengklaim hanya agama sendiri yang benar, maka dapat dianggap berakidah radikal. Pemahaman ekstrim ini dapat menimbulkan dampak negatif, mengubah citra agama yang damai menjadi citra yang terkoyak oleh kekerasan dan konflik, mengubah wajah agama yang bersahabat menjadi wajah yang menakutkan dan intimidatif, mengubah sisi agama toleran menjadi tidak toleran dan tidak menerima perbedaan. Oleh karena itu, moderasi beragama dalam konteks multikulturalisme adalah tema Syarhil Quran yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini dengan landasan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 143. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرُّسُلَ ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله
وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kami mengetahui secara nyata siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh pemindahan kiblat itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia. Asbabun nuzul ayat tersebut menegaskan tentang pemindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke arah Ka'bah merupakan sebuah peristiwa penting dalam sejarah Islam yang memiliki implikasi mendalam terhadap identitas umat muslim. Menurut Syekh Usabah Ar-Rifai di dalam kitabnya Tafsirul Wajiz li Kitabihil Aziz, bahwa ayat ini memperkuat posisi umat Islam sebagai umat yang moderat atau dikenal dengan istilah ummatan wasaton, yang secara leksikal bermakna pertengahan, seimbang, dan pilihan yang baik. Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab di dalam tafsirnya Al-Misbah juga menjelaskan bahwa istilah wasaton dalam bahasa Arab memiliki makna segala yang baik sesuai dengan objeknya dalam konteks agama. Dalam konteks ini, konsep ummatan wasaton berkembang sebagai konsep yang menggarisbawahi pentingnya keseimbangan, kedamaian, dan keberkahan dalam pelaksanaan ajaran agama. Sementara itu, Buya Hamka di dalam penafsirannya juga menekankan pentingnya menjaga moderasi di dalam beragama. Menurutnya, umat Islam harus menjadi contoh dalam pelaksanaan kesederhanaan, pertengahan, dan keadilan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam praktik beragama. Citra keemasan umat Islam yang seharusnya bersinar terang sebagai pelita kebaikan, sekarang tenggelam dalam identifikasi yang menjerat kita sebagai pemegang stempel ekstremisme, Radikalisme, fanatisme, bahkan terorisme. Kejadian-kejadian memilukan di berbagai penjuru dunia, seperti penolakan pembangunan rumah ibadah di Bekasi, intimidasi terhadap mahasiswa lintas iman di Yogyakarta, dan pembakaran mushaf Al-Quran di kota Swedia di luar sana, menjadi
membakar para semangat keberagaman, membakar semangat para pemeluk agama. Bahkan mereka sampai membawa nama-nama suci di dalam kemungkaran. Kita harus memahami bahwa tindakan-tindakan ini bukanlah cerminan dari sikap seorang moderat dan pembawa kebaikan. Sebaliknya, sikap ini menunjukkan bahwa ini perbuatan dari orang yang tidak memahami akan moderat, yang dimana mereka mengancam kedamaian dan keharmonisan masyarakat. Penting bagi kita untuk mengecam tajam dan tanpa kompromi perilaku penjahat yang merusak kedamaian dan membawa malapetaka kepada sesama manusia. Sikap ghulu yang merupakan sikap melampaui batas dalam kewarasan agama harus ditolak dengan keras. Kita tidak boleh membiarkan identitas Islam kita disandangi oleh bayangan kelam yang diciptakan oleh mereka yang menyimpang dari ajaran agama yang sejati. Timbul pertanyaan, bagaimana solusi dalam menumbuhkan sikap moderat dalam keberagaman menurut Al-Quran? Sebagai jawabannya, mari kita renungkan firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Mumtahanah ayat 8 sebagai berikut. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين صدق الله العظيم. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin sekalian yang insya Allah dirahmati Allahi Rabbi. Dalam tafsir Al-Qawaidul Hisan, Syekh Abu Abdillah As-Sa'idi menyoroti pentingnya sikap moderat di dalam Islam. Beliau menegaskan bahwa Allah tidak melarang kita untuk berbuat baik, menjaga hubungan keluarga, memberikan imbalan dengan cara yang baik, dan berlaku adil terhadap non-muslim. Pesan ini menunjukkan bahwa kita umat Islam didorong untuk bersikap moderat tanpa memandang agama mereka. Sebagai ilustrasi, Imam Al-Qurtubi merincikan kisah Al-Asma putri Abu Bakar yang bertanya kepada Rasulullah, apakah boleh berbuat baik kepada ibunya yang belum memeluk agama Islam? Rasulullah memberikan tanggapan positif, menegaskan pentingnya sikap toleransi terhadap perbedaan agama.
pemikiran Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib memperkuat landasan metodis moderasi beragama di dalam Islam, terutama terkait dengan perlakuan baik kepada pemeluk agama lain. Beliau menegaskan pentingnya perlakuan yang adil, interaksi yang baik, tidak mengganggu keberadaan agama lain, dan saling tolong-menolong sebagai bentuk perbuatan baik terhadap mereka yang berbeda keyakinan. Dalam konteks Indonesia yang multikultural, prinsip moderasi beragama menjadi prinsip yang krusial. Pertama, kita tidak boleh menutup pintu persaudaraan hanya karena perbedaan rumah ibadah, karena tindakan picik semacam itu dapat merugikan kesatuan umat. Kedua, kita tidak boleh menolak kerja sama hanya karena perbedaan keyakinan, karena itu merupakan tindakan mentalitas sempit dan intoleran. Dan yang ketiga, kita tidak boleh menolak persatuan hanya karena perbedaan ras dan kesukuan, karena itu pandangan sempit yang tidak mampu memahami perbedaan. Dengan demikian, syarahan tadi dapatlah kami simpulkan bahwa Indonesia memiliki kebinekaan yang sangat tinggi, beraneka suku, berlainan bahasa, bahkan berbeda agama. Jika saling berkomunikasi dan bertoleransi sebagai sikap implementasi dalam moderasi beragama, maka segala perbedaan yang ada akan menjadi modal utama dalam membangun bangsa. Buah durian, buah duku. Cukup sekian and thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.